Oke. Mulai Milma. Yang terhormat Bapak Dosen Wahyu Hidayat SPD MPD selaku dosen pada mata kuliah Komunikasi Data, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas berkat dan rahmatnya sehingga kita semua bisa bertemu kembali pada kelas hari ini walaupun secara virtual. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Baik, langsung saja perkenalkan, saya Nurul Ilma selaku moderator untuk kelompok 1. Adapun teman-teman kelompok 1 yang akan mempresentasikan materinya. Tidak, next PPT-nya kah? Suryaningsih, Siti Nur Alifia Kasmiriani, Fadlullah, dan Mulki Subhan. Adapun materi yang akan dipresentasikan oleh kelompok 1 yaitu tentang keamanan komunikasi data. Adapun pokok pembahasan yang pertama konsep keamanan komunikasi data, yang kedua kriptografi, yang ketiga digital signature, keempat keamanan jaringan, dan yang terakhir keamanan aplikasi. Langsung saja saya persilahkan kepada presentator untuk mempresentasikan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Di sini saya akan membahas terkait konsep keamanan komunikasi data. Nah, dalam proses komunikasi data ada dua hal yang bisa dikirimkan, yaitu data dan informasi. Nah, data adalah bahan baku informasi didefinisikan sebagai kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas, tindakan, benda, dan sebagainya. Sedangkan informasi merupakan hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya, yang menggambarkan nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menghasilkan suatu keputusan. Nah, sebagai pengguna komputer, maka harus mengamankan file-file yang ada di dalam komputer. Alasannya yaitu mungkin karena data sangat berharga dan tidak dapat digantikan lagi. Misalnya yaitu ada data keuangan ataupun data-data hasil penelitian. Next. Nah, dalam komunikasi data, terdapat 3 aspek utama dalam keamanan data dan informasi. Yang pertama yaitu ada privasi. Nah, privasi di sini merupakan usaha untuk menjaga data informasi dari orang yang tidak berhak mengakses atau memastikan bahwa data ataupun informasi pribadi kita bisa tetap aman. Kedua yaitu ada integrity. Nah, integrity di sini merupakan suatu usaha untuk menjaga data ataupun informasi tidak diubah oleh yang tidak berhak. Dan yang terakhir ada authentication, yang mana merupakan suatu usaha atau metode yang untuk mengetahui keaslian dari sebuah data ataupun informasi. Misalnya, apakah informasi yang dikirim dibuka oleh orang yang benar ataupun asli, atau layanan dari server yang diberikan benar berasal dari server yang dimaksud. Next. Nah, adapun jenis-jenis ancaman terhadap keamanan data dan informasi itu dibedakan menjadi 7. Yang pertama ada error dan kesalahan data. Nah, error dan kesalahan data di sini merupakan suatu tindakan yang mana pada saat proses pengolahan data, kita sering melakukan kesalahan input dan adanya error pada sistem. Yang kedua yaitu ada penipuan dan pencurian data. Untuk penipuan dan pencurian data di sini merupakan suatu tindakan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan data dan informasi untuk hal-hal yang negatif yang akan merugikan pihak pemilik data dan informasi tersebut. Yang ketiga yaitu ada sabotase pegawai, yang mana ancaman ini berasal dari sebuah
perusahaan, yang mana dalam perusahaan ini ada pegawai yang melakukan jual beli data dan informasi dari perusahaan tersebut. Yang keempat, ada kegagalan dukungan infrastruktur. Nah, kegagalan dukungan dan infrastruktur di sini merupakan kegagalan dari fasilitas untuk keamanan data dan informasi yang mana kurang memadai. Yang kelima, ada serangan hacker jahat. Nah, di sini adanya serangan hacker ke pusat database atau informasi, sehingga para hacker di sini biasanya akan mengacaukan, mengubah, menghapus data-data, dan tentunya akan sangat merugikan bagi seorang pemilik data ataupun informasi tersebut. Yang keenam, ada program berbahaya. Nah, program berbahaya ini biasanya dapat merusak sistem informasi kita dan kadang tidak dapat menggunakan sistem informasi itu lagi. Dan yang terakhir, ada pelanggaran privasi. Untuk data dan informasi itu perlu dijaga keamanannya, apalagi dari hacker yang biasa membuat resah pemilik data ataupun informasi tersebut. Nah, keamanan data dan informasi juga harus direncanakan terlebih dahulu, karena biasanya tidak semua orang memperhatikan keamanan dan data dan informasi miliknya. Nah, pengguna komputer itu sendiri harus lebih berhati-hati dalam menggunakan data ataupun informasinya. Next. Kemudian yang kedua, pembahasan kedua yaitu kriptografi. Nah, kriptografi di sini merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mengamankan data dan informasi, yang mana kriptografi itu merupakan ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berkaitan dengan aspek keamanan informasi. Nah, salah satu contoh dari kriptografi yaitu ada keabsahan data, kerahasiaan data, kredibilitas data, integrasi data, dan autentasi data. Next. Nah, dua proses dasar kriptografi itu berupa enskripsi dan deskripsi. Nah, enskripsi di sini merupakan proses mengolah plain text atau pesan yang bisa dibaca menjadi keep her text atau pesan acak yang tidak bisa dibaca. Kemudian deskripsi. Deskripsi di sini merupakan kebalikan dari proses enkripsi, yaitu suatu proses mengolah keep her text menjadi plain text. Nah, proses ini berlangsung menggunakan kunci yang aman dan algoritma pembalik dari kriptografi yang sudah dibuat. Next. Kemudian tujuan kriptografi. Nah, setelah mengetahui apa itu kriptografi, penting untuk mengulik informasi lain terkait tujuan kriptografi itu sendiri. Nah, adapun di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada kerahasiaan. Hal ini berkaitan dengan layanan yang berfungsi menjaga isi informasi kerahasiaan diberlakukan kepada siapa saja. Tentunya selain kepada pemilik data sendiri mempunyai kunci rahasia atau otoritas untuk membuka informasi terkait menggunakan kata sandi yang tepat. Yang kedua ada integritas data. Nah, tujuan kedua berkaitan dengan penjagaan perubahan data yang tidak sah. Misalnya dari upaya tidak bertanggung jawab seperti hacker. Dibutuhkan suatu sistem yang dapat mendeteksi manipulasi data yang dilakukan pihak lain seperlunya menjaga integritas data. Nah, yang ketiga ada autentikasi, yang mana autentikasi di sini merupakan suatu proses dalam kriptografi yang berkaitan dengan pengenalan atau identifikasi, baik yang berlangsung untuk kesatuan sistem dan hanya informasi itu sendiri. Yang terakhir ada non-repudiasi, yang mana tujuan keempat di sini yaitu sangat populer digunakan pada anti penyangkalan yang merupakan suatu upaya yang mencegah adanya penyangkalan akan pengiriman informasi oleh pihak yang mengirim. Nah,
penyangkalan bahwa pesan berasal dari pihak yang benar-benar dituju. Next. Kemudian ada jenis-jenis dari kriptografi. Jenis-jenis dari kriptografi itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu ada simetris. Nah, kriptografi simetris itu adalah salah satu algoritma kriptografi kunci simetris dan polyalfabetis. Yang kedua ada hybrid. Nah, kriptografi hybrid adalah jenis kriptografi yang dibuat seperlunya untuk mengatasi adanya trade-off antara kecepatan dan kenyamanan. Yang ketiga ada asimetris. Algoritma kunci publik ini menggunakan kunci publik dan juga kunci rahasia. Nah, kedua jenis kunci tersebut memiliki fungsi berbeda seperti kunci publik untuk menginskripsi pesan. Kemudian kunci publik ini bersifat global yang tidak dapat dirahasiakan sehingga bisa dilihat oleh siapa saja. Sementara kunci rahasia termasuk kunci yang dirahasiakan yang hanya dapat dilihat oleh orang tertentu. Next. Nah, sekian materi dari saya serahkan kepada teman kelompok saya. Baik, materi selanjutnya yaitu digital signature. Nah, apa sih itu digital signature? Jadi, digital signature merupakan jenis tanda tangan, tetapi satu-satunya perbedaan yaitu ia melibatkan penggunaan PIN atau algoritma matematika untuk menandatangi dan memvalidasi keaslian yang berupa dokumen, file, atau perangkat lunak, bukan pena dan kertas. Next. Nah, selanjutnya yaitu keabsahan digital signature. Seperti yang diatur di UU IT, kekuatan hukum tanda tangan elektronik dan akibat hukumnya sah. Di undang-undang ini juga dijelaskan beberapa syarat sahnya. Yang pertama yaitu data pembuatan tanda tangan hanya diketahui pemilik tanda tangan tersebut. Yang kedua, hanya pemilik tanda tangan yang berhak menggunakan tanda tangan tersebut. Yang ketiga yaitu semua perubahan yang terjadi setelah pembuatan tanda tangan bisa diketahui. Yang keempat, semua perubahan terkait informasi elektronik yang berkaitan dengan tanda tangan elektronik juga bisa diketahui. Dan yang kelima, mempunyai suatu cara untuk mengetahui pemilik tanda tangan tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada suatu cara untuk mengetahui kalau pemilik tanda tangan telah menyetujui informasi elektronik tersebut. Next. Nah, selanjutnya yaitu komponen digital signature. Ada beberapa komponen dalam digital signature. Yang pertama yaitu fungsi hash. Fungsi hash merupakan algoritma yang membentuk barisan huruf dan angka unik yang disematkan pada dokumen, berfungsi sebagai sidik jari dan dokumen Anda sehingga bisa menjamin keasliannya. Yang kedua yaitu sistem kriptografi. Sistem kriptografi merupakan sistem keamanan yang menggunakan sepasang kunci, yaitu kunci publik untuk mengenkripsi data, lalu kunci satunya yaitu kunci privat untuk membuka enkripsi tersebut. Yang ketiga yaitu public key infrastruktur. Public key infrastruktur merupakan keseluruhan infrastruktur, yaitu kebijakan, aturan, orang, dan sistem yang mendukung pembagian kunci publik ke pihak yang relevan. Yang keempat yaitu sertifikat authority. Sertifikat authority merupakan pihak yang memvalidasi identitas para pihak, lalu menerbitkan sertifikat elektronik yang berisi public key ke para pihak. Dan yang terakhir yaitu sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik berfungsi selayaknya kartu tanda penduduk yang menjamin keaslian identitas para pihak. Next. Nah, selanjutnya yaitu fitur keamanan digital signature. Fitur keamanan digital signature terbagi dalam beberapa keamanan. Yang pertama yaitu PIN, sandi, dan kode. PIN, sandi, dan kode digunakan untuk mengautentikasi dan memverifikasi identitas penerima dan menyetujui tanda tangan mereka. Selanjutnya yaitu cap waktu atau timestamping.
Timestamping memberikan tanggal dan waktu tanda tangan. Timestamping berguna ketika waktu tanda tangan digital sangat penting, seperti perdagangan saham, penerbitan tiket lotre, dan proses hukum. Yang ketiga yaitu kriptografi asimetris. Kriptografi asimetris ini menggunakan algoritma kunci publik yang mencakup enkripsi, enkripsi atau autentikasi kunci privat dan publik. Yang keempat yaitu checksum. Checksum merupakan rangkaian panjang huruf dan angka yang mewakili jumlah digit yang benar dalam sebuah data digital yang dapat digunakan untuk perbandingan untuk mendeteksi kesalahan atau perubahan. Yang kelima yaitu cyclic redundancy checking atau CRC. CRC ini merupakan kode pendeteksi kesalahan dan fitur verifikasi yang digunakan dalam jaringan digital dan perangkat penyimpanan untuk mendeteksi perubahan pada data mentah. Dan yang keenam yaitu validasi otoritas sertifikat atau certificate authority yang disingkat menjadi CA. CA mengeluarkan tanda tangan digital dan bertindak sebagai pihak ketiga terpercaya dengan menerima, mengotentikasi, menerbitkan, dan memelihara sertifikat digital. Dan yang terakhir yaitu validasi Trust Service Provider atau TSP. TSP merupakan orang atau badan hukum yang melakukan validasi tanda tangan digital atas nama perusahaan dan menawarkan laporan validasi tanda tangan. Next. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan digital signature. Yang pertama yaitu keamanan yang baik. Seperti yang sudah saya jelaskan, digital signature memiliki keamanan berlapis yang memastikan keaslian file. Yang kedua yaitu hemat waktu. Bisa melakukan tanda tangan dengan beberapa pihak di berbagai tempat hanya dalam hitungan menit. Yang ketiga yaitu hemat biaya. Dengan digital signature tak perlu membeli kertas, tinta, mencetak dokumen, dan sebagainya. Yang keempat yaitu berlaku secara global. Sudah banyak negara di dunia yang menerima dan menganggap sah tanda tangan digital. Yang kelima yaitu adanya penanda waktu, mulai dari kapan dokumen dikirim, para pihak menandatangani, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu teknologi ramah lingkungan. Dengan memakai tanda tangan digital, Anda ikut berkontribusi untuk mengurangi limbah kertas dan membantu melestarikan lingkungan. Next. Next. Nah, yang terakhir yaitu contoh digital signature. Pada prakteknya, ada beberapa contoh digital signature dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu tanda tangan elektronik. Tanda tangan digital juga disebut dengan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi di Indonesia. Sertifikat di sini dikeluarkan oleh PSRE yang sudah diakui oleh Kominfo. Yang kedua yaitu transaksi kartu kredit. Pengguna kartu kredit akan diminta untuk membubuhkan tanda tangan di mesin khusus sebagai metode validasi. Yang ketiga yaitu investasi. Pada aplikasi vintage, kita diminta untuk melakukan tanda tangan digital saat melakukan berbagai hal, seperti pembuatan akun, jual beli aset, dan masih banyak contoh lainnya. Dan yang keempat yaitu proses produksi. Banyak perusahaan yang memakai tanda tangan digital yang dilindungi oleh International Organization for Standardization atau ISO untuk mempercepat produksi. Dan yang terakhir yaitu sebagai surat bisnis. Berbagai dokumen bisnis bisa ditandatangani secara jarak jauh, baik itu surat bisnis formal maupun non-formal. Baik, materi selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keamanan jaringan. Seperti yang kita ketahui, cybercrime atau kejahatan komputer pada dunia maya atau dunia internet seringkali dilakukan sekelompok orang untuk menembus suatu keamanan sistem. Keamanan jaringan ini terdiri dari kebijakan dan praktik yang diterapkan untuk mencegah dan memantau akses yang tidak sah, penyalahgunaan,
modifikasi atau penolakan jaringan komputer, dan sumber daya yang dapat diakses jaringan. Keamanan jaringan melibatkan otorisasi akses ke data dalam jaringan yang dapat dikendalikan oleh administrator jaringan. Next. Ada beberapa tipe serangan yang dapat dilakukan oleh penyerang. Di antaranya yaitu yang pertama, interception. Interception sendiri di mana pihak tidak mempunyai wewenang namun telah berhasil mendapatkan akses informasi di dalam jaringan. Selanjutnya yaitu interruption, yaitu penyerang telah dapat menguasai sistem, akan tetapi tidak secara keseluruhan, namun admin yang asli masih bisa melakukan login ke dalam jaringan. Yang ketiga, fabrication, yaitu penyerang telah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem target. Yang keempat atau yang terakhir merupakan modification, yaitu penyerang telah merusak sistem dan telah mengubah sistem secara keseluruhan yang menyebabkan admin aslinya sendiri sudah tidak bisa login ke dalam sistem tersebut. Next. Selanjutnya mengenai keamanan yang dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam. Yang pertama, keamanan fisik, physical security. Keamanan fisik ini merupakan keamanan yang meliputi seluruh sistem beserta peralatan, peripheral, dan media yang digunakan. Biasanya, seorang penyerang akan melakukan wiretapping, proses yang merupakan proses pengawasan dan penyadapan untuk mendapatkan password agar memiliki hak akses. Dan jika gagal, maka DOS atau Denial of Service akan menjadi pilihan sehingga semua service yang digunakan oleh komputer tidak dapat bekerja. Sedangkan cara kerja DOS sendiri biasanya mematikan service apa saja yang sedang aktif atau membanjiri jaringan tersebut dengan pesan-pesan yang sangat banyak jumlahnya. Selanjutnya, keamanan data dan media. Pada keamanan ini, penyerang akan memanfaatkan kelemahan yang ada pada software yang digunakan untuk untuk mengolah data. Biasanya pengerang akan menyisipkan virus pada komputer target melalui attachment pada email. Dan lainnya adalah dengan memasang backdoor atau Trojan horse pada sistem target. Tujuannya untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi berupa password administrator. Password tersebut nantinya akan digunakan untuk masuk pada account administrator. Selanjutnya yang ketiga, keamanan dari pihak luar. Di mana penyerang memanfaatkan faktor kelemahan atau kecerobohan dari orang yang berpengaruh atau orang yang memiliki hak akses atau disebut admin biasanya. Merupakan salah satu tindakan yang diambil oleh seorang hacker maupun cracker untuk dapat masuk pada sistem yang menjadi targetnya. Hal ini biasa disebut sebagai social engineering. Social engineering merupakan tingkatan tertinggi dalam dunia hacking maupun cracking. Biasanya orang melakukan social engineering akan menyamar sebagai orang yang memakai sistem atau seseorang yang menyamar bahwa dia itu lupa password dari akun tersebut, sehingga akan meminta kepada orang yang memiliki akses pada sistem untuk mengubah atau mengganti password yang akan digunakan untuk memasuki sistem tersebut. Selanjutnya atau yang terakhir, keamanan dalam operasi. Merupakan salah satu prosedur untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem keamanan pasca serangan. Dan demikian sistem tersebut dapat berjalan dengan baik atau menjadi normal kembali. Biasanya para penyerang akan menghapus seluruh log-log yang tertinggal pada sistem target setelah melakukan serangan. Next. Selanjutnya, firewall sebagai pengaman jaringan. Firewall atau dalam bahasa Indonesianya itu tembok api merupakan sebuah sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman. Umumnya sebuah firewall diterapkan dalam sebuah mesin terdedikasi yang berjalan pada pintu gerbang atau gateway antara jaringan lokal dan jaringan lainnya. Firewall umumnya juga digunakan untuk mengontrol akses terhadap siapa saja yang memiliki akses terhadap jaringan pribadi
dari pihak luar ataupun pencuri data lainnya. Di samping itu, firewall merupakan salah satu cara sistem atau mekanisme yang diterapkan baik terhadap hardware, software maupun sistem itu sendiri dengan tujuan untuk melindungi, baik dengan menyaring, membatasi atau bahkan menolak sesuatu atau bahkan semua hubungan atau kegiatan suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan merupakan luar lingkupnya. Penggunaan firewall secara umum diperuntukkan untuk melayani mesin komputer yang terhubung langsung ke jaringan luar atau internet dan menginginkan semua yang terdapat pada komputernya terlindungi. Jaringan komputer yang terdiri lebih dari satu buah komputer dan berbagai jenis topologi jaringan yang digunakan, baik yang dimiliki oleh perusahaan, organisasi, dan sebagainya. Next. Oh, ini sudah tadi. Next. Lagi. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis firewall. Jenis-jenis firewall dapat dikelompokkan menjadi 4, yakni personal firewall, di mana personal firewall ini didesain untuk melindungi sebuah komputer yang terhubung ke jaringan dari akses yang tidak dikehendaki. Firewall jenis ini berevolusi menjadi sebuah kumpulan program yang bertujuan untuk mengamankan komputer secara total. Contohnya Microsoft Windows Firewall. Yang kedua, network firewall. Network firewall di mana ini didesain untuk melindungi jaringan serta keseluruhan dari berbagai serangan. Umumnya ini dijumpai dalam 2 bentuk, yakni sebuah perangkat terdedikasi atau sebuah perangkat lunak yang diinstalasikan dalam sebuah server. Yang ketiga, IP filtering firewall. Ini merupakan sebuah IP filtering firewall yang bekerja pada level paket. Yang keempat, proxy server. Cara kerja proxy server terlihat saat user terhubung dengan proxy server. Dengan perangkat lunak klien, proxy server akan menduplikasi komunikasi tersebut. Selanjutnya saya berikan ke teman saya. Baik, selanjutnya yaitu langkah-langkah membangun firewall. Yang pertama itu mengidentifikasi bentuk jaringan yang dimiliki. Nah, untuk mengidentifikasi bentuk jaringan yang kita miliki, kita harus mengetahui bentuk jaringan yang mana yang bentuk jaringan mana yang harus kita miliki, khususnya topologi yang digunakan serta protokol jaringan yang akan memudahkan kita dalam mendesain sebuah firewall. Kemudian yang kedua itu menentukan polisi. Yang pertama itu kita harus menentukan apa saja yang perlu dilayani. Kemudian menentukan individu atau kelompok-kelompok yang akan dikenakan polisi. Kemudian menentukan layanan yang dibutuhkan oleh tiap individu atau kelompok yang menggunakan jaringan berdasarkan setiap pelayanan yang digunakan oleh individu atau kelompok tersebut. Kemudian menyiapkan software. Yang ketiga yaitu menyiapkan software atau hardware yang akan digunakan. Kemudian yang keempat, melakukan tes konfigurasi. Next. Selanjutnya, keamanan aplikasi. Keamanan aplikasi adalah proses pengembangan, penambahan, dan pengajuan fitur keamanan dalam aplikasi untuk mencegah kerentanan keamanan terhadap ancaman seperti akses dan modifikasi yang tidak sah. Keamanan aplikasi penting karena aplikasi saat ini sering tersedia melalui berbagai jaringan dan terhubung ke cloud, menggunakan kerentanan terhadap ancaman dan pelanggaran keamanan. Keamanan aplikasi dapat mencangkup perangkat keras, perangkat lunak, dan prosedur yang mengidentifikasi atau meminimalkan kerentanan keamanan. Sekian dari saya serahkan ke moderator.
Itulah tadi pemaparan materi yang sangat luar biasa dari teman-teman kelompok 1 mengenai komunikasi data. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Saya membatasi pertanyaan hanya 3 penanya saja. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan menekan tombol raise hand. Kepada Saudara Rina Asriani dan Ahmad Hussein, silahkan mengirim pertanyaannya di Syam Oke. Apakah hanya 2 penanya saja? Masih ada 1 slot pertanyaan. Siapa Muhammad Alwi? Dan Mutmainnah, silahkan mengirim pertanyaannya di Syam Oke. Adapun kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan, yaitu keamanan komunikasi data merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh user dalam proses pertukaran data. Kegiatan ini dilakukan guna menghindari ancaman-ancaman terhadap data dan informasi yang dikirimkan ataupun data dan informasi yang dimasukkan dalam sebuah perangkat. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengamankan sebuah data dan informasi dalam proses komunikasi data, yaitu kriptografi, digital signature, melakukan keamanan jaringan dengan firewall, dan memperhatikan keamanan aplikasi. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya selaku moderator mewakili rekan-rekan kelompok 1 meminta maaf apabila ada kesalahan selama presentasi berlangsung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.